Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan kompak, saya doakan punya jodoh yang ganteng, yang cowok punya jodoh yang cantik, semuanya yang belum punya jodoh yang soleh dan solehah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, lebih semangat, siap? Suaranya lebih kompak, jawab salam. Yang kompak saya doakan lancar rezekinya. Yang kompak saya doakan semoga lunas hutangnya. Banyak hutangnya orang sini ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama Khatibul Majlis Miftahul Ulum Yai Abdullah, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati para habaib, para ustadz, bapak kepala desa, Mas Pika, dan juga mas-mas banser, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang saya hormati Sohibul Hajah sekeluarga, Mas Ainul Yakin beserta putra tercintanya yang baru dikhitan, namanya Fahri. Kita doakan semoga adik Fahri menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan hati kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Biasanya teman-teman lihat saya di YouTube mungkin cuma sholawatan ya, cuma sholawatan ge. Tapi saya juga bisa kok megang mic buat ceramah itu, karena di pondok diajari. Allahumma sholli ala Muhammad. Di rumah juga ada beberapa majelis, salah satunya Majelis Syukratul Muslimin, dan juga ada di yayasan kami sendiri yang baru milad pertama kemarin malam, itu namanya Majelis Ihyaul Muslimin. Doakan teman-teman semuanya semoga majelis yang baru di rumah, Majelis Ihyaul Muslimin, bisa menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Amin Allahumma Amin. Ibu, pengen tahu nggak caranya kalau mau punya anak yang soleh? Pengen tahu nggak? Anaknya pinter ngaji, mau nggak? Anaknya pinter sholawatan, mau nggak? Mana suaranya kurang semangat, mau nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pernah didhawuhi oleh guru saya. Beliau itu pernah bertemu dengan seorang kiai, anaknya 11. Woi, banyak ya. Ibu-ibu sini yang hadir anaknya berapa? 10. Hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Anaknya berapa? 4? 2? Kebanyakan 2, mayoritas ya. Mohon maaf saya nggak bisa bahasa Jawa karena di Probolinggo itu mayoritas Madura teman-teman semuanya. Kata guru saya, beliau bertanya kepada kiai itu, "Kiai, bagaimana panjenengan punya anak yang hebat-hebat? Apa doanya? Apa tirakatnya?" Karena beliau itu, kiai tersebut punya anak 11, beliau punya pondok besar,
punya anak 11, anaknya hafal Al-Quran semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anaknya hafal Al-Quran semuanya. Akhirnya ditanya sama guru saya, ternyata beliau itu istiqomah setiap malam, tidak tidur dari habis isya sampai subuh, membaca sholawat dikhususkan untuk anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat ini multifungsi Bu ya. Pengen rezekinya lancar, baca sholat. Pengen badannya sehat, yang punya penyakit, baca sholat. Pengen punya anak yang soleh dan soleha, perbanyak baca sholat. Maulaya sholli wa sallim daiman semuanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Syaratnya yang pertama perbanyak baca sholat. Perbanyak baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu cerita anak yang soleh Ibu. Dulu pada zamannya Syekh Abdurrahman dari Yaman, diceritakan di dalam kitab, beliau itu pernah ingin berziarah ke makbarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa sampai ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Suatu hari ketika Syekh Abdurrahman bersama rombongan ingin pergi ke Madinah, beliau dihampiri oleh anak kecil mungkin seumuran seperti Mas Adik Ferry. Adik Ferry nggih? Adik Fahri, Adik Fahri. Ditanya, Kiai, jenengan mau kemana? Kata adik kecil itu, ini masih kecil anaknya. Ini nak, saya mau ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang masih kecil yang mungkin belum baligh, hatinya bergetar karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau itu perjalanan dari Yaman menuju Mekah, itu sekitar, kalau dulu kan nggak ada mobil ya teman-teman. Dulu itu hanya ada onta, ada kuda. Itu perjalanan sekitar 3 hari 3 malam. Adik kecil yang bertanya kepada Syekh Abdurrahman ini pengen ikut gitu. Ditolak sama Kiai, jangan nak, kamu masih kecil, ini perjalanannya jauh 3 hari 3 malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman, selama 3 hari 3 malam beliau itu berangkat ke Madinah. Akhirnya ketika sampai masuk kota Madinah, beliau berhenti. Anggaplah sekarang kalau saya dari Probolinggo ke Lamongan, di tol apa namanya itu tadi saya lewat, tol Mojokerto, masih berhenti di rest area lah gitu ya. Masih rokokan, masih ngopi gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih maca biar ganteng gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika beliau berhenti, ketika baru masuk Madinah, ternyata setelah diperiksa di bawah keretanya itu ada anak kecil gelantungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini anak kecil yang memang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Syekh Abdurrahman kaget. Wahai anakku, bukankah perjalanan ini 3 hari 3 malam? Engkau di mana? Saya gelantungan di bawah kereta panjenengan, Syekh Abdurrahman, katanya. Lalu engkau nggak makan, nggak minum? Enggak. Ini dari saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu ditanya sama anak kecil ini, ya Syekh Abdurrahman, sekarang ini sudah sampai di mana? Kok engkau berhenti? Keretamu ini kok tiba-tiba berhenti, Syekh Abdurrahman? Ini sudah di Madinah, nak.
Lalu apa yang dilakukan anak kecil ini? Anak kecil ini kemudian mengambil tanah Madinah, dicium, akhirnya pingsan, lalu mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari saking rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil ini belum sampai ke makbarahnya Nabi, tapi masih sampai ke daerah Madinah, kotanya Nabi, hanya mencium debu yang ada di kota itu, lalu beliau pingsan dan beliau wafat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Seperti apa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata penyair, ketika cinta sudah di dada, maka yang jauh akan dekat. Maka yang jauh akan dekat. Benar? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berat akan ringan. Siap? Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Contohnya begini, ada mungkin pemuda dari desa apa namanya? Pataan, Gus. Desa Pataan. Desa Pataan ini baru tunangan gitu kan, sama cewek yang cantik di desa ini gitu kan. Pas waktu itu hujan, ditelepon sama ayangnya, ayang beliin bakso dong gitu. Padahal waktu itu hujan, sudah jam 9 malam. Karena cinta gitu kan, nggak tahu ada hujan, nggak tahu ada badai, diterobos sama dia. Karena apa? Di dadanya sudah ada cinta. Hujan-hujan naik motor pergi beli bakso, habis itu pergi ke rumah tunangannya, ditanya sama tunangannya, dingin ya gitu katanya. Enggak, yang anget baksonya. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kalau apa? Kalau cinta sudah ada di Kalau cinta sudah ada di dada. Sama seperti anak kecil ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa ia dicintai. Maka hati-hati teman-teman semuanya, para hadirin, siapa yang kita cintai. Kalau yang kita cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kita doakan bersama-sama teman-teman semuanya. Adik Fahri, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh. Kita doakan semoga menjadi putra yang bisa membanggakan hati kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi intinya apapun hajatnya, sholawat solusi. Pengen punya suami yang soleh atau istri yang solehah, perbanyak baca sholawat. Pengen punya badan yang sehat, mungkin dari yang hadir punya penyakit dan keluarganya mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin badannya sehat, perbanyak baca sholawat. Jika ingin hutangnya lunas, perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti habis ini kita semangat untuk sholawatan, ge? Semangat, ge? Sampai malam? Sampai subuh? Siap. Saya pulang duluan tapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nggak usah lama-lama. Insya Allah yang sedikit semoga menjadi manfaat. Jadi khutbah sofa wa da'ma kadar, ambil yang sedikit yang saya ucapkan jikalau itu berfaedah, tapi kalau tidak bermanfaat silahkan buang. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa'funi ala takfir, astaghfirullah min qawlin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bekal tadi mau